Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang transformasi digital dan disruptif teknologi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akbar Saryal. Saya Zahra Weronisa. Saya Meisya Rahma Alisya Anwar. Yang pertama, apa itu transformasi digital dan disruptif teknologi? Jadi, transformasi digital itu adalah proses mengintegrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, mengubah cara kerja dan memberi nilai. Sedangkan disruptif teknologi adalah perubahan mendasar dan seringkali lebih cepat yang dipicu oleh inovasi teknologi yang mengganggu model bisnis yang sudah ada dan mengubah cara pasar beroperasi secara fundamental. Jadi keduanya berkaitan erat, di mana disruptif dapat memaksa terjadinya transformasi digital untuk bertahan. Pilar utama transformasi digital. Pilar utama transformasi digital adalah teknologi, data, proses, dan manusia. Keempat pilar ini bekerja sama untuk memungkinkan organisasi mengubah operasi dan strategi mereka melalui adopsi teknologi digital, seperti cloud computing dan AI. Pilar teknologi dan data menjadi fondasi, sementara pilar proses dan manusia memastikan adopsi teknologi tersebut berdampak positif pada efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama, transformasi pengalaman pelanggan, penggunaan AI, dan analitik data untuk personalisasi, omnichannel experience, dan interaksi real time. Yang kedua, transformasi operasi, otomatisasi proses bisnis RPI, penggunaan informasi of things untuk efisiensi rantai pasok, dan adopsi cloud computing. Yang ketiga, transformasi model bisnis, penciptaan pendapatan baru melalui model berbasis langganan, subscription economy, atau platform digital. Yang keempat, transformasi kepemimpinan dan budaya, pergeseran menuju budaya agile, didorong oleh data dan memiliki toleransi tinggi terhadap eksperimen dan kegagalan. Selanjutnya di sini saya akan membahas teknologi kunci pemicu disruptif teknologi. Nah, teknologi kunci pemicu disruptif adalah teknologi inovatif yang memiliki potensi untuk secara mendasar mengubah cara kerja industri, menciptakan pasar baru, atau mengidentifikasi ulang pasar yang sudah ada dengan menggeser teknologi yang sudah mapan. Teknologi ini seringkali muncul secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat. Intinya, pada slide ini kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan teknologi kunci pemicu disruptif. Nah, ini tuh adalah teknologi baru yang bukan hanya meningkatkan sistem yang sudah ada, tapi benar-benar mengubah cara industri bekerja. Teknologi ini juga bisa membuka pasar baru atau bahkan membuat teknologi lama jadi tidak relevan. Perkembangannya juga sangat cepat sehingga perusahaan harus siap beradaptasi. Kemudian slide selanjutnya, ini teknologi disruptif ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin, yaitu memberi kemampuan untuk mengotomatisasi pekerjaan kognitif, analisis prediktif, dan hyper-personalization. Terus poin yang kedua yaitu komputasi awan atau cloud computing adalah menurunkan hambatan masuk pasar secara drastis, memungkinkan perusahaan rintisan untuk bersaing secara global. Poin yang ketiga, Internet of Things, yaitu menciptakan data baru dan model produk as a service. Dan yang terakhir yaitu blockchain adalah mendisrupsi sistem kepercayaan terpusat atau seperti perbankan melalui healthcare desentralisasi. Kemudian di sini ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Adalah karyawan dan pemangku kepentingan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan sehingga memerlukan manajemen perubahan yang efektif. Terus poin yang kedua adalah keamanan cyber, yaitu meningkatnya digitalisasi juga meningkatkan risiko serangan cyber, peretasan dan kebocoran data. Kemudian kesenjangan keterampilan, yaitu terdapat kesenjangan keterampilan digital yang tidak memadai di antara karyawan, di mana kemampuan teknis dan non-teknis atau soft skill harus terus diasah.
Kemudian poin yang keempat, integrasi sistem, yaitu sulit untuk mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi baru, menyebabkan kompleksitas dan penurunan kepercayaan jika tidak selaras dengan alur kerja. Dan poin terakhir yaitu kesenjangan digital. Jadi tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau infrastruktur yang memadai, yang menghambat adopsi yang luas dari inklusif. Saya di sini akan menjelaskan dampak positif dari transformasi digital dan disruptif teknologi. Berikut ada beberapa seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, jadi peningkatan efisiensi dan produktivitas itu otomasi dan digitalisasi dapat menyederhanakan proses kerja. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Nah, jadi perusahaan itu bisa berinovasi, menjangkau pasar yang lebih luas dan menawarkan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, munculnya profesi atau keterampilan yang baru. Nah, jadi contohnya seperti di bidang analisis data, pengembangan aplikasi, dan keamanan cyber menjadi semakin penting. Yang keempat, ada fleksibilitas kerja. Nah, model kerja yang lebih fleksibel menjadi lebih memungkinkan. Dan yang terakhir ada aksesibilitas yang lebih baik. Maksudnya itu, jadi layanan menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen. Contohnya seperti perhotelan yang bisa beriklan melalui aplikasi online yang ada di media sosial. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan yang dapat diotomatisasi atau digantikan oleh teknologi yang lebih baru bisa hilang seperti AI. Yang kedua, perubahan model bisnis. Nah, jadi bisnis tradisional yang tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, risikonya itu akan kalah saing seperti toko fisik dengan marketplace atau ojek pangkalan dengan ojek online. Yang ketiga ada isu privasi dan kepercayaan. Nah, jadi pertumbuhan AI yang generatif itu yang bisa menciptakan konten menyerupai manusia menimbulkan tantangan baru dalam hal autentisitas dan kepercayaan. Dan yang terakhir, ketergantungan teknologi. Nah, jadi ketergantungan teknologi ini itu apabila ketergantungan teknologinya sangat tinggi, itu bisa menciptakan kerentanan, terutama jika terjadi gangguan pada infrastruktur digital. Dan kesimpulan dari semua materi ini, jadi adanya transformasi digital sama disruptif teknologi itu, jadi terciptanya perubahan fundamental dan cepat di berbagai aspek kehidupan. Dan bisa menghasilkan peluang yang signifikan sekaligus tantangan yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.